Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya ke materi selanjutnya pada mata kuliah Biostatistik 2 kita, yaitu judulnya adalah Uji U Main Whitney, uji beda min 2 sampel tidak berpasangan. Nah, pada materi yang lalu juga sama ya, judulnya itu uji beda 2 sampel tidak berpasangan. Tapi kalau pada materi kali ini kita menggunakan uji U Main Whitney. Nah, apa bedanya dengan yang uji T data tak berpasangan yang lalu? Nah, yang ini sebenarnya fungsinya sama ya, yaitu untuk menguji perbedaan dua min data hasil kenyataan di lapangan dengan min data hasil kenyataan di lapangan. Jadi dua-duanya ada dua kelompok data yang dibandingkan dengan pengukuran yang sama. Nah, bedanya yang ini adalah merupakan uji non parametriknya untuk jenis data atau kasus seperti ini. Nah, kapan kita gunakan dia? Apabila data kita itu pada saat kita uji normalitasnya, dia terindikasi tidak normal, salah satunya atau dua-duanya. Jadi jika salah satu dari kelompok data itu tidak normal, maka kita harus pindah ke uji Main Whitney ini, di samping menggunakan uji T data tidak berpasangan. Nah, untuk uji ini, kalau kita uji secara manual itu ada dua macam rumus, di mana ada rumus pada sampel yang kecil dari 20 dan rumus pada sampel yang besar dari 20. Tapi karena kita menggunakan SPSS, maka SPSS akan menghitung secara otomatis jumlah sampelnya dan menyesuaikan rumusnya. Nah, ini sama ya, syaratnya itu kalau yang ini adalah skala terendah adalah ordinal, sedangkan yang t-test itu skala terendahnya adalah interval. Nah, syarat datanya itu sama ya, tidak harus sama banyaknya untuk data kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian untuk interpretasinya itu sama dengan SPSS yang lain. Jika alfanya kecil dari p-value atau p-value-nya kecil dari alfa, ya, maka H0 ditolak. Sebaliknya jika p-value-nya besar dari alfa, maka H0 diterima. Nah, kita langsung ke contoh aplikasi untuk metode ini, di mana pada kasus yang disajikan ini kita menghitung denyut nadi olahragawan ya, yang berbeda jenis kelaminnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, pengukurannya sama-sama denyut nadi, tetapi kelompok pengukurannya beda. Ya, yang satu pada pria, yang satu pada wanita. Dengan alfa 5%. Apakah ada perbedaan denyut nadi olahragawan pria dan wanita? Nah, kebetulan pada data kasus ini jumlah data pada kelompok pria dengan kelompok wanita itu beda ya. Pada kelompok pria itu ada 9 responden ya, atau 9 orang yang diukur, sedangkan pada wanita itu hanya 7 orang yang diukur. Nah, apakah ini bisa? Bisa ya, karena dia sifatnya independen, maka jumlah data itu tidak mempengaruhi validitas data. Nah, kita lanjut ya. Yang pertama seperti biasa kita buat dulu hipotesis ya, di mana H0 seperti biasa adalah tidak ada perbedaan denyut nadi pada kedua kelompok data, sedangkan H-nya ada perbedaan. Nah, karena soalnya itu apakah ada perbedaan atau tidak, maka dapat kita anggap kita menguji secara dua arah atau two-tailed test. Nah, kita langsung kepada analisis dengan SPSS. Nah, seperti halnya pada t-test uji beda berpasangan, yang pertama yang harus kita input dulu adalah variable view ya, samakan dengan yang t-test tidak berpasangan yang sebelumnya, di mana satu kolom itu kita pakai sebagai penunjuk kelompok data ya, petunjuk kelompok data, sedangkan kolom lainnya untuk menginput data hasil pengukurannya. Nah, di sini yang saya gunakan sebagai penunjuk kelompok data adalah kolom pertama dan kolom kedua sebagai
input data. Jangan lupa diisi values-nya, value labelnya, jangan lupa diisi supaya nanti hasilnya itu bisa kelihatan. Nah, sama seperti t-test berpasangan ya. Nah, untuk operasinya adalah kita klik analyze ya. Untuk menganalisisnya kita klik analyze, kemudian klik non parametric test ya. Non parametric test, kemudian klik legacy dialogs, pilih two independent samples. Nah, kemudian akan muncul jendela seperti ini ya, muncul jendela seperti ini. Kita masukkan sebagai test variable listnya adalah data denyut nadi yang tadi ya, data hasil pengukurannya. Kemudian sama seperti t-test, kita define group dulu ya, klik define group, masukkan angka 1 sebagai grup 1, angka 2 sebagai grup 2. Kemudian test type-nya pilih main Whitney U ya, karena kita uji main Whitney. Kemudian langsung klik OK. Nah, setelah Anda klik OK, akan muncul hasil output seperti ini ya. Muncul hasil output seperti ini. Yang kita baca adalah yang dua di bawah ya, asymmetric two-tailed atau exact one-tailed ya. Untuk yang di atas adalah untuk uji satu sisi ya, untuk interpretasi uji dua sisi ya. Sedangkan yang di bawah adalah untuk interpretasi satu sisi. Nah, kalau kita lihat dua-duanya kecil dari alfa ya. Karena alfa kita 0,05, hasil untuk dua sisi adalah 0,025 dan hasil untuk satu sisi adalah 0,023, maka dapat kita anggap p-value-nya itu kecil dari alfa atau tolak H0 atau HA yang diterima. Maka kesimpulannya adalah memang ada perbedaan denyut nadi antara olahragawan pria dengan olahragawan wanita. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Silahkan diulang-ulang ya jika masih bingung ya. Dan sebelum mengerjakan tugas praktek, silahkan dipraktekkan dulu contoh yang seperti saya tampilkan ini, supaya nanti menyamakan ya. Kalau benar berarti hasil yang Anda dapatkan adalah sama dengan seperti contoh. Nah, baru nanti kerjakan tugas prakteknya seperti biasa. Nah, tugas prakteknya adalah seperti ini. Ini adalah datanya, kebetulan tidak sama juga ya jumlah datanya ya antara kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kemudian silahkan kerjakan sesuai langkah-langkah yang sudah kita kerjakan sebelumnya menggunakan kertas kerja ini ya, kertas kerja berikut, dan dikumpulkan melalui link yang berikut. Nah, seperti biasa saya ingatkan, yang direkam adalah pengerjaan menggunakan SPSS-nya ya, bukan PowerPoint ini yang Anda ulang presentasi ya, tapi rekamlah pada saat Anda mengerjakan SPSS-nya. Kemudian terangkan interpretasi outputnya dengan bagaimana Anda pemahamannya. Jadi saya di situ akan lihat pemahaman Anda terkait dengan apa yang Anda rekam. Baik, lebih dan kurang mohon maaf. Silakan jika ada pertanyaan, bertanya di kolom komentar ataupun melalui chat WhatsApp. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.